Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9, beranggotakan saya sendiri Fajar Syaruf Farezi dan rekan saya Rizky Wardana. Pada proyek kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pembuatan gambar 2 dimensi Monumen Nasional atau Monas menggunakan software CodeBlocks. Monumen Nasional atau Monas merupakan sebuah tugu yang dibangun dengan tujuan untuk mengenang sejarah perjuangan di Jakarta. Pada proyek kali ini, kami akan membuat visualisasi 2 dimensi dari Monas atau Monumen Nasional dengan menggunakan ilmu komputer grafis. Seperti yang kita ketahui, komputer grafis atau grafika komputer sendiri merupakan teknik-teknik dalam ilmu komputer dan matematika untuk merepresentasikan dan memanipulasi data atau gambar menggunakan komputer. Dengan bahasa lain, istilah grafika komputer juga dapat diartikan segala sesuatu selain teks atau suara. Bagian-bagian dari grafika komputer itu antara lain, yang pertama ada geometri, animasi, rendering, dan citra. Software yang digunakan dalam proyek kali ini ialah CodeBlocks dan library OpenGL atau GLUT. Tidak hanya itu, gambar yang dibuat merupakan gabungan dari bentuk-bentuk primitif seperti titik, garis, poligon, dan quad. Selanjutnya, untuk tahap-tahap pembuatan dari gambar 2 dimensi Monumen Nasional akan dijelaskan oleh Rizky Wardana. Baik, saya Rizky Wardana akan lanjut untuk menjelaskan bagian codingannya untuk membuat Monas secara tahap bertahap. Yang pertama itu ada include gl/glut.h.a. Di sini merupakan library dalam membuat program codingan glut ini. Selanjutnya ada void init. Void init ini merupakan bagian untuk mengatur warna background, mengatur parameter proyeksi, dan mengatur lebar tinggi maksimumnya, minimum dan maksimum. Nah, untuk bagian GL clear color di sini ada tertulis 0,0, 0,0, 1,0, 0,0. Ini merupakan warna background untuk warna biru seperti pada gambar sampingnya. Selanjutnya ada GL matrix mode. GL/projection. Ini merupakan untuk mengatur parameter proyeksi. Selanjutnya ada glut ortho 2D, 2 dimensi. Nah, ini gambarnya berhubung gambarnya merupakan gambar 2 dimensi, maka dari itu kita buat glut ortho 2 dimensi. Dengan lebar minimum itu min 1000 itu berada di garis X-nya, minimumnya min 1000. Selanjutnya untuk maksimum X, garis X ada 1000. Selanjutnya untuk Y, minimum Y ada min 500 dan maksimum Y ada 1300. Nah, ini merupakan ukuran kiri, kanan, atas, bawahnya. Selanjutnya ada void my vertex. Void my vertex ini merupakan bagian untuk membuat codingan, untuk membuat isi codingannya secara tahap per tahap gitu. Selanjutnya ada pertama di sini kami membuat bagian bawah Monas. Bagian bawah Monas di sini kami memakai GL clear GL color 3F yaitu 1,0, 1,0 dan 1,0. Ini merupakan kode dari warna putih. Nah, dapat dilihat seperti gambar di samping. Bagian bawah Monasnya bagian putih dan GL begin GL/polygon. Di sini mulai membuat titik bertahap. Di sini kami memakai polygon karena tiap titik awal dia selalu terhubung dengan titik akhir. Dari titik paling bawah itu negatif 300,0, X-nya negatif 300 dan Y-nya sama dengan 0. Ini titik paling bawah. Bisa dibilang titik A. Selanjutnya titik B itu ada X-nya min 200 dan Y-nya min 200. Untuk titik C, X-nya 200, Y-nya min 200. Dan untuk titik D, X-nya 300, Y-nya 0. Nah, selanjutnya GLN untuk mengakhiri codingan
bagian bawah Monas ini. Nah, setelah selesai membuat bawah Monas, sekarang kita akan lanjut ke bagian badan Monas yang tegak gitu. Untuk bagian badan Monas, GL ke colornya juga warna putih ya, karena warna Monas semuanya warna putih kecuali api yang di atasnya tuh ya, nah kuning keemasan. Nah, GL colornya juga sama 111. Ini merupakan warna kode warna putih. Nah, GL begin mulai buat GL poligon sama seperti tadi. Garis untuk titik pertama itu ada di X75 dan Y0. Titik kedua ada X50 dan Y800. Titik ketiga ada X negatif 50 dan Y800. Titik keempat ada X negatif 75 dan Y-nya 0. Nah, setelah selesai membuat Monas bagian badannya, selanjutnya kita lanjut ke bagian atasnya yang merupakan batasan dari api Monas itu dengan bagian yang tegak itu. Di sini juga poligon warnanya sama, warna putih 111. GL colornya 111 dan GL vertex pertama itu ada di garis 100.100,800. Titik keduanya ada di 100,820. Titik ketiganya negatif 100,820 dan titik keempatnya ada negatif 100,800. Nah, setelah ini baru kita lanjut ke bagian api Monas. Nah, bagian api Monas ini di sini kebetulan bagiannya GL color 4F. Nah, jadi kan 3F. Jadi beda 3F dengan 4F-nya apa? Jadi semakin banyak F-nya nih, 3F, 4F nih. Dia akan menciptakan sebuah warna baru. Dia warnanya tuh nggak harus merah-merah beneran, kuning-kuning beneran. Dia juga ada pencampuran warna. Seperti ini kan warnanya nih seperti warna kuning kecoklatan, bisa kita bilang orange. Nah, ini untuk color kodenya 1, 0,5, 0, dan 0. GL begin mulai codingannya. Bang, untuk titik pertama tuh negatif 50,820 dari bawah ya. Dari bawah ke kanan, atas, kiri, bawah. GL vertex dulunya ada negatif 50,820. Itu titik pertama, titik kedua 50,820, titik ketiganya 70,860, titik keempatnya 0,1000 dan titik kelimanya terakhir ada di negatif 70,860. Setelah selesai membuat bagian api Monas, selanjutnya biar lebih estetik kita tambahkan bagian daratan berupa rumput seperti gambar berikut. Rumput warnanya kode warna 3F yaitu 0, 1, 0. Nah, ini merupakan kode warna dari warna hijau. Nah, kemudian ini kami juga memakai poligon karena ini dari ujung titik paling sudut sebelah kiri itu negatif 1000, negatif 500. Sudut paling kanan 1000, negatif 500. Untuk di atasnya 100, min 200 dan untuk titik terakhir negatif 1000, negatif 200. Baik, untuk selanjutnya kita tambahkan sedikit gedung ya, gedungnya warna hitam. Di sini gedung A, saya beri nama gedung A. Untuk warnanya tuh warna hitam dengan kode 000. GL color 3F-nya 000 dan merupakan GL poligon dengan titik pertama 600, negatif 200, 800, negatif 200, 800, 300 dan titik terakhirnya 600, 300. Setelah itu kami juga menambahkan gedung B di sebelah kanan kalau dari gambar dia di sebelah kiri Monas. Untuk GL colornya juga sama 000. Titiknya tuh negatif 700, negatif 200, negatif 500, negatif 200, negatif 500, 200 dan titik terakhirnya tuh negatif 700, 200. Sama juga halnya untuk gedung C juga sama warna hitam 000. Ini garisnya, ini titiknya 350,200, min 200, 580, negatif 200, 580,100, 350,100. Nah, ini
Gedungnya ini terletak di bagian sebelah kanan yang pendek, lebih pendek dari gedung A. Nah, untuk gedung D, ini GL color-nya juga sama 000, poligon dan vertex-nya tuh negatif 900, min 200 untuk titik pertama. Titik kedua negatif 750, negatif 200, negatif 750, negatif 300, 300, dan titik terakhirnya tuh negatif 900 dengan Y 300. Ini gedung D ini terletak di sebelah kiri gedung B, ya. Baik, untuk yang terakhir itu ada GL Plus, ini untuk mempercepat, ini untuk mempercepat GLUT untuk menjalankan proses rutinitasnya. GL Plus, dan untuk seterusnya ada in Arch char bintang Arch. Ini berguna untuk menampilkan outputan dari coding-coding yang telah dibuat di atas. Untuk bagian GLUT init RGC dan RGV ini berguna untuk menginisialisasi GLUT, ya. Selanjutnya ada GLUT init display mode, GLUT/single, GLUT/RGB. Ini merupakan bagian untuk menyetel mode tampilannya. Nah, menyetel mode tampilannya. Selanjutnya ada GLUT init window position. Ini untuk mengatur jendela tampilan atas kirinya, atasnya 10, kirinya 10. Dan selanjutnya ada GLUT init window size untuk mengatur lebar dan tingginya jendela tampilan. Untuk lebarnya 1080 dan untuk tingginya ada 720. Nah, selanjutnya di sini juga dibuat GLUT create window. Ini merupakan judul yang terdapat pada jendela proyek tersebut. Di sini kami beri nama judulnya Proyek Akhir Rizky Fajar. Nah, ini merupakan proyek akhir dari saya sendiri, Rizky Wardana, dan Fajar Syarul Farezi. Selanjutnya init ini yang terakhir ini untuk menjalankan semua program yang di atas. GLUT display fence my vertex ini untuk menampilkan untuk mengirim grafik ke jendela tampilan. Dan yang terakhir GLUT main loop untuk tampilkan semuanya. Ini GLUT main loop ini akan terus berjalan, dia akan terus memberikan tampilan sebelum ditutup, sebelum di close. Demikian penjelasan tahap terakhir dari membuat sebuah codingan, sebuah gambar, yaitu gambar Monas. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Fajar, sekaligus untuk menutup presentasi kami pada kali ini. Ya, demikian. Baik, dapat diambil kesimpulan bahwasannya pembuatan sebuah rekayasa sebuah objek bisa dibuat menggunakan perangkat komputer dengan teknologi yang ada seperti CodeBlocks dan OpenGL. Dapat memudahkan kita untuk memvisualisasikan sebuah objek secara digital. Suatu gambar bisa dibentuk dari bentuk primitif seperti titik, garis persegi, dan bentuk lainnya. Dalam proses perancangan dibutuhkan perhitungan yang baik terhadap titik koordinat, serta kemampuan kreativitas untuk membentuk gambar dua dimensi yang sesuai dengan nyatanya. Baik, terima kasih kepada Rizky Wardana yang telah menjelaskan tahap-tahap pembuatan dari gambar tersebut. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.